Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajwa Dwitia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia. 1. Luas dan batas wilayah Indonesia. A. Luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17,500 pulau, dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta kilometer persegi yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dari total luas wilayah tersebut, wilayah Indonesia terdiri atas 3,25 juta kilometer persegi berupa lautan, 2,55 juta kilometer persegi berupa ekonomi eksklusif atau Z, dan 2,1 juta kilometer persegi berupa daratan. Luas wilayah daratan Indonesia hanya sekitar 1,2% dari luas daratan dunia. B. Batas wilayah Indonesia. 1. Batas darat. Batas darat terdiri atas batas alami dan batas buatan. Gas alami adalah batas yang terbentuk secara alami karena suatu wilayah dipisahkan oleh kenampakan alam berupa pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Batas buatan adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya tembok pagar dan pos penjaga. Indonesia memiliki pembatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. 2. Batas laut. Hukum laut Indonesia mengikuti hasil konferensi PBB atau dikenal sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. 3. Batas atas udara. Batas atas udara wilayah negara mengikuti batas laut, sedangkan batas angkasa luar mengikuti hukum internasional berupa Konvensi Chicago 1944. Letak wilayah Indonesia. A. Letak geografis Indonesia. Letak geografis ditentukan pulau dari segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antaranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti dalam kaitan dengan iklim dan perekonomian. Pengaruh lain terhadap letak geografis Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sehingga selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia bagi udara maupun laut. Contohnya, Indonesia menjadi tempat persinggahan kapal laut yang akan menempuh perjalanan dari Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Barat menuju Australia, Afrika, dan Eropa. B. Letak geologis Indonesia. Kepulauan Indonesia terletak pada 3 lempeng benua besar. Bagian utara merupakan paparan Sunda yang terletak pada lempeng Eurasia, bagian barat dan selatan yang merupakan paparan Sahul berada di atas lempengan Indonesia sampai Australia, serta bagian timur yang berupa dasar samudra yang terletak pada lempeng Pasifik. C. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia termasuk negara yang berada di kawasan tropis yang mempunyai ciri tidak pernah mengalami 4 musim. Kawasan tropis hanya mengenal 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. 3. Bentang alam Indonesia. Jenis-jenis bentang alam yang tersebar di wilayah Indonesia meliputi daratan tinggi, gunung, pesisir, pantai, daratan rendah, lembah, danau, dan sungai. Bentang alam tersebut merupakan kekayaan alam yang sangat mempesona. A. Gunung dan pegunungan. Wilayah Indonesia dilalui oleh 2 sabuk pegunungan berapi dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan daratan Indonesia memiliki banyak pegunungan, khususnya gunung berapi yang aktif. B. Bukit dan perbukitan. Daerah perbukitan memiliki kemiripan dengan pegunungan, akan tetapi bukit memiliki skala yang lebih kecil. Perbedaan dengan pegunungan, daerah perbukitan memiliki sumber air yang tidak banyak sebagai mana pegunungan. C.
daratan tinggi. Hasil erosi dan sedimentasi merupakan daratan tinggi yang terbentuk dari gunung atau pegunungan. 2. Hasil kaldera, yaitu material dari lereng gunung sekitar atau aktivitas vulkanik yang tertimbun di kaldera yang semakin lama semakin tinggi. D. Daratan rendah. Daratan rendah umumnya banyak digunakan untuk pusat permukiman, biasanya cenderung merata untuk memudahkan manusia dalam melakukan mobilitas sehingga sering dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Daratan rendah sebagian besar adalah wilayah perkotaan. 4. Karakteristik wilayah dataran dan perairan Indonesia. Indonesia merupakan wilayah yang terdiri atas dataran dan lautan dengan 60% wilayah berupa lautan. Indonesia memiliki 4 dasar yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya, antara lain sebagai berikut. A. Suhu hangat. Daerah beriklim tropis memiliki suhu yang cukup tinggi karena berada di sabuk khatulistiwa. Selain Indonesia, tidak ekstrim karena dikelilingi oleh lautan yang akan menjaga suhu daratan sehingga menjadi lebih stabil dan tidak ekstrim. B. Pergantian musim penghujan dan kemarau yang relatif stabil. Posisi Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua menyebabkan pergantian gerakan angin saat posisi matahari bergeser. C. Terbebas dari hembusan angin taifun. Wilayah Indonesia berada di garis lintang rendah, yaitu terletak di wilayah yang tidak lebih dari 10 derajat LU. Akibat adanya fenomena gaya Coriolis, sebagai besar wilayah khatulistiwa tidak dilalui oleh hembusan angin taifun. D. Kelembapan udara yang tinggi. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi lautan dan berada di sabuk khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan penguapan wilayah perairan terjadi sepanjang tahun. Fenomena tersebut menyebabkan tingkat kelembapan udara di Indonesia cukup tinggi. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.